Shalom, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Feli Sinaga. Saya jurusan Teologia tingkat 1. Saya bersekolah di sekolah kita yang ada di Pematang Siantar, Perguruan Tinggi Advent Suria Nusantara, atau sering disebut dengan PTASN. Pesan dan pesan saya sebelum dan sesudah saya masuk di organisasi Gate Ministry ini. Sebelum saya masuk di organisasi Gate Ministry ini, saya masih memiliki sifat atau karakter yang dimana karakter ini bersifat duniawi, mendukung sifat keduniawian di dalam kehidupan saya. Saya seringkali tidak merenungi apa tujuan dan hidup saya. Saya seringkali tidak belajar dari Alkitab ini. Saya sering sekali hanya mengandalkan kuasa pemikiran saya. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu ketika saya mengandalkan kuasa dan pikiran saya? Saya sering terjerumus ke dalam dosa. Saya sering mengecewakan hati Tuhan. Bahkan saya tidak menurut kepada orang tua. Tetapi pada suatu kali ketika saya bertujuan atau berkomitmen di dalam kehidupan saya akan bisa lebih bagus. Saya akan bisa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya bertujuan akan saya melanjut untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Ada suatu kali ketika saya sampai di sekolah kita ini, di SLA PTASN ini, saya baru pertama sekali yang mendengarkan adanya Gate Ministry. Di mana di Gate Ministry itu adalah perkumpulan para anak muda. Ya, kalau kita mengetahui para anak muda, pasti kita yang anak muda ini akan tentu bersemangat, tentu akan lebih semangat di dalam perkumpulan tersebut. Jadi pada saat itu juga saya masuk, saya mulai bergabung, saya mulai belajar, saya mulai bergaul bersama teman-teman yang ada di situ. Pada saat itu juga kami diajarkan belajar Alkitab, meditasi Alkitab, bagaimana cara kami untuk lebih dekat kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Dan saat itu kami pernah belajar meditasi Alkitab, di mana melalui pelajaran ini kami ditekankan, kami harus mengambil karakter Tuhan yang melalui Alkitab yang telah kami pelajari, yang melalui pelajaran Alkitab ini kami harus mengambil karakter yang Tuhan miliki. Pada saat itu saya membuka atau saya membaca di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, dikatakan, "Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ketika saya mempelajari ini, ketika saya belajar, ketika saya mendengarkan firman ini, di mana saya yang belum mengenal Tuhan dulunya, saya yang suka menikmati nafsu dunia, keduniawian, saya tidak mempunyai tujuan. Tetapi ketika saya belajar, ketika saya memperdalam, padahal saat itu ketika saya mendengar ini, bahwa Tuhan menyuruh kita untuk mengabarkan, bahwa Tuhan menyuruh kita untuk melakukan segala apa yang telah diperintahkannya kepada kita. Dan itu semua Tuhan sudah menyertai kita. Kita tidak usah takut. Saat itu juga saya tidak usah takut akan apa yang saya akan jalani. Karena apa? Ketika saya berjalan, ketika saya percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan saya, bahwa Tuhan selalu memampukan saya. Untuk itu saya berkomitmen untuk menjadi juru kabar atau pelayan pekabar firman Tuhan. Ini adalah tujuan dan motif saya di dalam kehidupan saya ini. Saya ingin Tuhan, saya ingin mau
mengabarkan firman-Mu dengan baik. Tetapi sebelumnya berikan kepada saya hak atau satu teladan, satu contoh supaya saya dapat mengabarkan, supaya apa yang saya katakan orang-orang dapat mengerti dan mereka tidak melihat apa sisi keburukan di dalam kehidupan saya. Inilah yang saya minta selalu kepada Tuhan. Inilah tujuan saya mau mengambil atau menjadi seorang pelayan Tuhan. Untuk itu kepada kita saat ini, yang menjadi pesan saya bagi kita saat ini, yaitu kita sekarang sudah mengetahui, kita sekarang sudah mempelajari Alkitab ini. Bahkan kita sekarang ini sudah lebih mengerti sedikit daripada Alkitab ini. Yang saya tekankan yaitu terutama kepada diri saya, jadikanlah Tuhan itu menjadi sumber terutama di dalam kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan itu menjadi alat di dalam kehidupan kita. Marilah kita kasih diri kita ini supaya Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi seperti ini, di mana ilustrasi ini menggambarkan sebuah mesin. Baik itu mesin mobil, baik itu mesin yang bisa berjalan, dan mesin apapun itu. Yang saya bawakannya itu mesin mobil. Ketika kita lihat mesin mobil ini yang baru, jika tidak ada pengemudinya, jika tidak ada yang mengendarainya, tentu mobil ini yang baru kita beli ini tidak akan bisa bergerak. Oleh karena apa? Karena dia tidak memberikan kepada sesuatu untuk mengendarai atau mengontrol dirinya. Demikian juga kita. Kalau kita tidak memberi diri kita ini Tuhan yang bekerja, maka kita tidak akan dapat mengabarkan firman Tuhan. Tetapi marilah kita berikan diri kita ini, kita berikan hati kita ini, kita berikan jiwa kita ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang memakai kita, biarlah Tuhan yang menentukan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Otomatis pekabaran Tuhan, agenda-agenda yang Tuhan tuliskan di dalam bukunya, itu akan dapat terselesaikan oleh karena kita percaya, oleh karena kita berserah, oleh karena kita tekun kepada Tuhan, oleh karena kita selalu mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi pesan saya. Baiklah kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melangkah, ketika kita berjalan, kita ingat Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu menopang hidup kita. Kita tidak usah takut. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalani, baik dari segi buruk, baik dari segi kebaikan, kita yakin dan percaya itu semua Tuhan sudah mengatur di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi kesaksian saya, atau yang menjadi kesan dan pesan saya di dalam kehidupan kita, atau di dalam kehidupan saya. Tuhan selalu memberkati kita sepanjang hari ini. Di dalam forum ini, baiklah kita menjadikan Tuhan nomor satu. Inilah yang menjadi kesaksian saya. Tuhan memberkati.